Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda. Orang yang menyambut kedatangan tamu agung atau saudara yang lama dah ketemu, ayo sahabat, Masya Allah, itu senang hatinya, lapang hatinya. Maka orang yang menyambut Ramadan mesti orang yang memiliki hati yang lapang. Makanya di dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah. Syahrun mubarak. Para jamaah, pertanyaannya, kalau Allah mendatangkan bulan Ramadan lalu bulan itu diberkahi oleh Allah, siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak suka? Semua kita pasti suka. Semua kita pasti senang kalau ada berkah yang didatangkan oleh Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Bahkan setiap pagi Nabi selalu berdoa memohon berkah untuk umatnya. Ini mobil khusus di bulan Ramadan. Jadi kalau tiap pagi itu kan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan barakahmu kepada umatku di waktu pagi, ya Allah. Ya Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengawali bangun dengan berzikir kepada Allah. Sebelum subuh sudah bangun, bergegas ke masjid, ikut kajian. Mudah-mudahan kita semua berada dalam doa barakah Rasulullah SAW. Dan kemudian Nabi mengatakan, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberikan berkah oleh Allah. Pasti kita senang. Sampai kemudian dikenal ada hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang hatinya ketika datang bulan Ramadan, harramallahu jasadahu ala niran, diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan jasadnya orang ini dari api neraka. Tetapi hadis ini mendapatkan catatan termasuk hadis dhaif, hadis lemah. Lemah memang mungkin secara sanadnya, periwayatannya, tapi esensi dari kegembiraan, kesenangnya orang mukmin terhadap Ramadan itu mutlak. Makanya saya tertanyakan, Allah mendatangkan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Pertanyaannya, siapa yang tidak senang ketika berkah didatangkan oleh Allah? Artinya apa? Orang mukmin ya wajib senang, wajib gembira, kan begitu esensinya. Didatangkan Ramadan, bulan yang penuh berkah untuk kalian, kita senang. Apalagi yang dimaksudlah orang-orang yang beriman kepada Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan bulan itu di dalamnya iftaradallahu alaikum siyamahu, diperintahkan, difardukan di dalamnya berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan yang penuh berkah itu, yaitu di dalamnya diwajibkan berpuasa, dibuka pintu-pintu surga oleh Allah, ditutup pintu neraka oleh Allah, syaitan-syaitan dikunci, dirantai, dibelenggu oleh Allah. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada suatu malam yang dimana ibadah seorang hamba Allah lebih baik daripada 1000 bulan.
Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu kita sebenarnya di dalam tarhib Ramadan ada rasa senang, ada rasa bahagia ketika alhamdulillah kurang beberapa hari lagi kami mau puasa Ramadan, datang Ramadan diutus oleh Allah. Sementara ada orang durek kurang tulung dino rek, durek kurang rong dino rek, sumpek deh. Datang Ramadan sumpek. Kemarin ada seseorang yang bertanya di WA saya, Pak Ustaz, ini kebetulan ibu-ibu, dulu saya punya hutang puasa, saya nyaurnya setiap Senin. Apakah puasa yang saya laksanakan setiap Senin itu menggugurkan puasa saya yang ditinggalkan tahun lalu? Saya tanya, ketika Senin berpuasa itu niatnya apa? Apakah niatnya puasa Senin atau Senin Kamis? Kalau hanya Senin saja puasa Senin, atau puasa nyaur Ramadan, mengqadha Ramadan. Kalau niatnya mengqadha Ramadan, lalu pelaksanaannya ngambil hari umumnya orang puasa, hari Senin Kamis misalkan, wong-wong nih Senin Kamis podo poso, aku punya hutang puasa, puasanya bareng orang aja harinya ikut Senin sama Kamis, tapi niatnya qadha Ramadan, boleh. Dan insya Allah puasa yang ditinggalkan itu insya Allah terbayarkan. Tapi kalau niatnya puasa Senin Kamis, ya tidak bisa. Dapat pahalanya Senin Kamis, belum menggugurkan Ramadan yang ditinggalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya orang memasuki Ramadan dengan hati lapang itu punya 3 harapan. Ada 3 harapan, 3 keinginan, cita-cita. Kita tengok suratnya Al-Baqarah 183 sampai 186. Ada 3 harapan. Yang pertama, la'allakum tattaqun, agar kalian semua, yaitu kita, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, agar menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, la'allahum yarshudun, agar mereka, itu kita juga, menjadi pribadi Allah yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga cita-cita kita dengan ibadah Ramadan: naik derajat menjadi derajat yang bertakwa, menjadi hamba yang istiqomah selalu mampu bersyukur. Yang ketiga, kita berada di dalam pertolongan Allah, selalu mendapatkan pitulungan Gusti Allah, yaitu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Nah, para jamaah, kalau kita membaca ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah Bapak, Ibu, anak-anak kita sudah hafal ini. Ya. Ayat langganan, di mana bisa kita dengar? Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian siyam sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Para jamaah, ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, atau disebut ya ayyuhalladzina amanu, ini disebut dengan harfun nida, panggilan Allah. Ada 2 macam panggilan, ada ya ayyuha, ya, ada ya ayyuha.
Harfun nida di panggilan. Panggilan itu ada dua. Panggilan yang lembut, yang lirih disebut dengan doa. Hanya panjenengan doa lirih, lembut. Ada panggilan yang keras disebut nida. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu panggilan untuk sholat, nida keras. Nabi Yahya itu memanggil Allah. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria itu memanggil Allah. Iznada rabbahu, ketika dia memanggil Tuhannya, nidaan dengan panggilan unik ayat ini, khafiyya. Nida itu memanggilnya dengan cara yang keras, tetapi justru khafiyya, dengan lembut. Khafiyya itu ya arti lain ya gredeg ya. Jadi ada rasa takutnya kepada Allah, lalu lirihnya kepada Allah. Kenapa kok nada? Karena keinginannya itu serius sekali. Nabi Zakaria itu punya keinginan, hajatnya yang sangat kepada Allah. Apa itu? Ingin punya anak. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi Nabi Zakaria itu di awal ayatnya iznada, dia manggil Allah. Artinya dia punya keinginan untuk memanggil Allah itu sangat serius. Diwujudkannya dalam sebuah doa. Iznada hunalika da'a Zakaria rabbah. Tadi kita katakan orang berdoa itu lirih, tapi keinginannya kuat untuk meminta kepada Allah. Para jamaah, maka ada saat keindahan yang Allah rindukan adalah ketika seorang hamba itu lirih memohon kepada Allah. Jadi ketika seorang hamba Allah datang kepada Allah dengan menampakkan welas asihnya nang Gusti Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka doa harfun nida, jadi ada dua ya, ada ya ayyuha. Kalau ya itu biasa, contoh ya Sulaiman, namanya kebetulan Sulaiman. Ya Khalid, biasa. Ya Njah, biasa. Bahkan kepada nabi-nabi juga Allah manggil ya Musa, ya Isa, ya Yahya khudhil kitab, ya disebut namanya. Tapi ketika ayat ini mengatakan ya ayyuha, ini disebut dengan di dalam ya ayyuha itu litanbih, untuk menegaskan. Jadi panggilan ini menegaskan, menjauhkan. Maka ada dua, Bu. Ada menjauhkan itu contohnya ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Artinya apa? Allah menjauhkan, Allah jaraknya jauh dengan orang-orang kafir. Maka hati-hati kalau kita termasuk orang yang kufur nikmat, berarti kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang kafir, Allah menjauhkan dengan orang-orang kafir. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti Allah pun menjauhkan juga dengan orang-orang yang beriman. Ada dua, menjauhkan bimakna litab'id, jaraknya jauh,
ada maknanya litta'zim, untuk mengagungkan. Menjauhkan bermakna mengagungkan. Contoh surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Di dalam Quran terjemahan Departemen Agama diartikan zalikal kitabu, kitab Al-Quran ini. Kitab Al-Quran ini. Padahal zalika isim isyarah yang maknanya ini apa itu? Zalika itu. Kalau ini hadzal kitab. Tapi Allah justru kalamnya itu zalikal kitab. Alkitab itu jauh, tapi maknanya mengagungkan, bahwa Alkitab Al-Quran ini tidak berarti jauh, tapi Allah mengagungkan. Termasuk ya ayyuhalladzina amanu, berarti Allah mengagungkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Sama ketika Allah memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan kalimat ya Muhammad, tidak, tapi ya ayyuhan nabi. Subhanallah, betapa Allah mengagungkan Muhammad Rasulullah. Bahkan Allah sendiri, Allah yang menciptakan Muhammad Rasulullah, Allah sendiri yang memuji Muhammad Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh pada dirimu wahai Muhammad Rasulullah terdapat akhlak, keagungan akhlak yang mulia, keluhuran akhlak yang mulia. Allah mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad. Allah mengagungkan, memuliakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ya ayyuha. Para jemaah, saya ingin supaya kita agak terasa bagaimana ya. Kalau di dalam Imam Al-Mawardi di dalam tafsirnya An-Nukat wal Uyun, beliau menjelaskan, jika kalian dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, beliau mengatakan far'iha sam'aka, perhatikan dengan benar, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kenapa tidak? Masya Allah, Pak, Bu, kita ini orang hidup punya banyak status. Misalkan saya, orang memanggil saya Pak Tentara, Pak Komandan, ada yang panggil Pak Ustadz, entah macam lah, atau siapapun mungkin bisa dipanggil. Mohon maaf, misalkan ada orang kulitnya hitam sekali, lalu dipanggil kayak wong ireng. Ada orang mungkin rambutnya sudah jatuh semua, botak, macam-macam. Tapi dia kaya dipanggil bos. Atau dia ini orang dermawan dipanggil juga bos. Banyak orang status untuk memanggil. Contoh, ada orang datang dari jauh, dari kampung, orangnya miskin, lusuh, bajunya compang-camping, tapi orangnya ganteng atau orangnya cantik misalkan. Panjenengan mau manggil dia apa? Terserah. Kalau saya memanggilnya, wong kampung, Reneo,
berarti saya sedang tidak menghargai dia. Sampean ketemu orang kalau akrab sih mungkin tidak begitu ngepek. Wong kampung ini karena teman akrab ya mungkin gak ngepek. Tapi kalau kita ketemu orang belum kenal, belum apa, lalu panggil, wong kampung sini, kira-kira seneng tak sampean? Seneng dia. Ya Allah, wong miskin dipanggil, wong miskin, wong kere, berarti kita sedang menghina dia. Bayangkan kalau orang itu kita panggil, wong ganteng, wong ayu, mau kemana? Paling tidak orang yang kita panggil itu akan respon. Kalaupun tidak menjawabnya dengan ucapan, minimal mimiknya dia senyum. Kenapa? Dia senang dihargai orang. Dihargai, wong ayu, wong ganteng misalkan. Masya Allah. Berarti kita menghargai orang. Ya kalau kita umumnya, gimana kabar Pak? Gundulmu ya apa kabarnya? Beda. Baru ketemu gundulmu ya apa sih? Ini ngajak gelut apa? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk kita memanggil kepada orang kalau kita punya menghargai orang, orang merasa dihargai, itu senang Pak. Maaf Pak, di masjid itu ramai Pak anak-anak itu kalau sholat maghrib. Coba perlakukan anak itu, ramai aja, boleh, Rene kalau sholat ramai ganggu aja. Anak itu nggak pulang, tapi malah ramai di luar itu. Coba kita praktekkan. Begitu lihat anak-anak rame, anak-anak yang cantik, cakep, anak-anak yang soleh, ayo anak-anak sini nak. Anak-anak soleh, masya Allah, senang. Abah itu lihat sampai di masjid, senang. Anak-anak soleh, masya Allah. Ayo maju-maju, berdiri di sela-sela bapak-bapak. Ayo pak, tolong anak-anaknya didampingi, nyelap ya, nyelai di sop jenengan. Masya Allah, sholat maghrib itu anteng Pak. Senang anak-anak dihargai. Itu termasuk metode dakwah. Jangan dicela anak-anak kita. Termasuk kita ini kalau dikatakan wong soleh tenan sampean, senang. Insyaallah. Dan kita semua sepakat. Status kita yang paling baik, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Mestinya kita senang Pak. Mestinya kita senang dipanggil oleh Allah. Hei orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman. Allah senang Pak. Insyaallah. Sekarang sampeyan dipanggil oleh orang. Pak, bos, ada orang soleh dipanggil oleh orang, mau kemana Pak? Sampean itu loh, mimiknya lurus, nggak ada mimiknya, responnya, balas, mau kemana gitu, enggak. Coba teman sampean yang ada di situ, 10 kali kita manggil, Pak, mau kemana Pak? Pak, mau kemana? Sampean nggak jawab, nggak respon. Kira-kira komennya apa yang sebelah sampean? Oh, ayo budek. Oh, ganteng, kokokan. Kan gitu. Orang akan komentar. Dihargai, dipanggil bos, dipanggil Pak. Kok nggak jawab? Mosok budek aja. Kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Lalu kita nggak jawab, nggak respon. Masa nggak dibilang budek sama malaikat? Budek kabeh wong itu. Kokokan kabeh. Nauzubillah min dzalik. Orang mukmin itu mesti respon. Amada rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal
ketika dipanggil oleh Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Itu orang mukmin. Allah mengumumkan, Rasulullah menyampaikan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Imam Al-Bukhari tadi, far'iha sam'aka, ayat mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat ya Allah. Katanya bapak manggil istrinya, Bu, Rene Bu, nggih Pak, dalam tok, enggih tok, tapi enggak moro. Bapak ngulang 2 kali, ya enggak moro. Kira-kira sampean marah apa boten? Anak sampean, Dok, dalam, Rene Dok, nggih, sebentar. Sebentarnya 1,5 jam, Pak. Sampean manggil pinggal lu. Tak saya sabar aja kan. Masih panggil lagi, Dok, Rene. Kupingmu nanti nak. Oh, mulai. Masya Allah. Coba rasakan. Walaupun Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Allah itu bersih, suci dari sifat-sifat kotor. Cuma kita menyelami sisi rasa. Secara pribadi kita ini, kalau kita memanggil, maaf, istri kita, anak kita, lalu dia menjawab atau dia tahu, dengar, tapi tidak meresponnya, tidak taat, katakanlah begitu, kita akan marah. Lalu bagaimana dengan Allah? Allah, jemaah yang dimuliakan Allah, sami'na wa ata'na. Maka coba lihat orang yang menunaikan ibadah haji itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jadi orang mengatakan, orang yang beribadah haji, Masya Allah, bisa nangis lah. Orang labbaik Allah berebes milih lah. Ada zauk, betapa rasanya indah, betapa rasanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nggak boleh berburuk sangka loh. Kenapa kalau di Mekah, di Madinah kita sholat bisa khusyuk, doa isok nangis, gitu kan? Sergap ke masjid. Ya jawabannya karena Allah di sana. Lalu kenapa di sini kok nggak bisa seperti itu? Jangan-jangan nggak ada Allah, gitu kan? Hati-hati. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Bukan Allah nggak ada di sini. Allah hanya di Mekah, Madinah. Tapi pertanyaannya, ya Rabb, kenapa Engkau tidak izinkan aku hadir Engkau dalam doaku, hadir Engkau dalam sholatku, sehingga aku bisa khusyuk? Ada apa dengan diriku ya Allah? Makanya orang itu kan ada curhat, silahkan curhat sesukanya. Pak Ustadz, saya ini pengen bisa bangun untuk tahajud Pak Ustadz, tapi kenapa kok kesiangan terus Pak Ustadz? Apa resepnya? Kalau ulama dulu kan gampang, aki-aki yang mau istighfar dulu, banyak-banyak istighfar. Lah kadang nggak terima ya, Pak Ustadz kok banyak-banyak istighfar, memangnya dosa saya apa? Ruwet, dosa saya apa? Ya dosamu itu, kamu itu termasuk orang yang, maaf ya, misalkan kamu itu sombong, kamu itu ujub. Kenapa? Sampai Allah saja nggak berkenan kamu datang untuk sholat. Nanti Ramadan datang, kenapa kok ada orang mokel? Nggak ada ujur syar'i, dia sehat, dia
dia layak untuk puasa malah pilih mokel. Kenapa? Coba tanyakan kepada dirinya, kenapa dirimu tidak diizinkan Allah puasa? Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu berjarak dengan Allah? Kenapa Allah kok gak mau ditemui? Itu Pak, kalau saya sudah sholat berjamaah supaya khusyuk, tapi masih belum khusyuk, ya teruslah sholat. Ikhlaskan, banyak istighfar, banyak minta tolong sama Allah. Karena orang bisa khusyuk, tanda Allah suka, Allah nolong dia, Allah berkenan, dia datang. Makanya kalau orang sholat, sowe ke sholatnya, sowe. Makanya Ramadan terus milih sholatnya sing cepet, pilih imamnya sing cepet, tapi nek tetap makhrajnya, bacaan tajwidnya, panjang pendeknya betul, nggak masalah. Tapi kalau cepet merusak semuanya, tomakninah gerakan sholatnya rusak, bacaannya rusak, ya rusak semua lah. Ya Nabi itu memang yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu cepat ketika engkau menjadi imam, jangan terlalu lama. Walaupun Gus Baha mengatakan tidak ada dalilnya, nggak boleh cepat itu. Tapi tentu maksudnya cepat kadarnya Rasulullah itu cepat. Tapi kan pernah ada hadis Nabi dari Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau sholat qobliyah subuh itu cepat, seolah-olah tidak baca Fatihah, saking cepatnya, seolah-olah, bukan tidak baca Fatihah. Kenapa kok begitu? Perbandingannya bacaan Nabi, sholatnya Nabi, jangan dengan sholatnya kita, gitu loh. Itu yang salah masangkan. Kita salah masangkan. Nabi sholatnya seperti tidak baca Fatihah, betapa cepatnya. Itu jangan dibandingkan dengan kita, nggak nyambung. Jaga sembung naik ojek, nggak nyambung, gitu. Ya Rasulullah dengan kebiasaannya, dengan sahabat yang ada di sekitarnya, gitu. Kenapa? Karena umumnya bacaan Rasulullah itu panjang. Panjang itu apa? Rasulullah kalau baca Fatihah itu nggak disambung. Saat cepet-cepetnya nggak disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang berhenti. Mad, kemudian waqaf. Ya muddu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Per ayat. Walaupun boleh Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kalau perlu satu napas, kalau napasnya kuat. Dulu saya imam tarawih satu napas, masih kuat dulu. Tapi panjang pendeknya harus pas. Itu boleh. Yang enggak boleh seperti Bapak Ibu kalau zikir Fatihah, surat-surat pendek nyambung semua tapi wakaf. Ya mesti nyambung kok wakaf. Maksudnya itu loh, bacaannya diwasol tapi hurufnya diwakaf. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya, kemudian itu namanya diwasol seolah-olah tapi wakaf semua. Kalau wasol hidup semua. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu ujungnya, bukan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Jangan begitu. Kalau memang mau disambung, ujungnya dihidupin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Begitu artinya, bukan Bismillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kayak jamaah Yasin tahlil gitu, kadang bacaannya disambung-sambung tapi bacaannya enggak satu nafas tapi berhenti, itunya waktu diwakaf, harusnya diwasol. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Bukan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul.
Bukan. Jadi ayat diperbaiki bacaannya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasatil fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Mestinya ujung ayatnya itu yang hidup ya bunyi Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatil fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Seperti itu ujungnya diwasal, dihidupin. Nah para jamaah termasuk mengimami tarawih kalau nafasnya panjang boleh, walaupun Nabi itu membolehkan 3 kali berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pakai tiga nafas boleh, tapi tajwidnya yang tepat. Nah para jamaah, jadi kembali kepada tadi bahwa jarak Allah memanggil orang beriman ya ayyuhalladzina amanu, berarti Allah mengagungkan, memuliakan orang yang beriman. Itu maknanya jarak, seperti orang yang berdoa dengan memakai jarak. Contohnya, ya Allah ya Rabb kami, sungguh kami adalah hamba yang lemah di hadapan-Mu Zat yang Maha Kuat. Kami bersimpuh ya Allah di hadapan-Mu, sungguh kami adalah hamba yang hina di hadapan-Mu Zat yang Maha Mulia. Ya Rabb kami bergelimang dengan dosa maksiat yang banyak, bersimpuh di hadapan-Mu Zat yang Maha Suci. Itu namanya berjarak. Menjauhkan jarak kita dengan Allah. Kenapa? Kita ini hina, Allah yang mulia. Kita ini lemah, Allah yang kuat. Kita ini miskin, Allah yang kaya lagi mengkayakan. Karena kita butuh Allah, tanda bergantung kepada Allah. Dauhan Kangjeng Rasulullah, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, berarti dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu berjarak. Nah para jamaah, kutiba alaikumus syiyam. Syiyam itu artinya puasa. Dalam kajian beberapa kitab tafsir, syiyam itu puasa yang bersifat umum. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tidak mutlak Ramadan. Tapi kalau saum itu khusus Ramadan. Ada yang berpendapat seperti itu. Ini untuk pengetahuan saja, bukan untuk diyakini. Jadi soma yasumu siyaman, soma yasumu sauman, sama. Cuma ada ulama yang berpendapat kalau siyaman itu macam-macam jenis puasa, tapi kalau sauman khusus puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Makanya puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Makanya puasa umum. Dan puasa zaman nabi-nabi yang terdahulu dengan puasa Nabi Muhammad yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Islam sekarang ini sangat berbeda. Artinya bedanya apa? Kalau dulu puasa itu siang hari tidak boleh makan minum, gitu ya. Malam hari baru boleh, dan mereka selama puasa tidak boleh hubungan suami istri, tidak boleh bicara. Oh susah itu, nggak boleh bicara ya. Kalau pas masa kasinan nggak boleh ngomong, pakai nulis. Kasinan nggak boleh ngomong. Ya Allah, nggak boleh hubungan suami istri. Tapi syariat yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan kita umat Islam
Boleh. Ketika saatnya berbuka boleh makan, boleh minum, boleh hubungan suami istri selama Ramadan, boleh berbicara, tidak dilarang. Jadi kalau dilihat mana yang lebih berat, umat terdahulu ternyata berat. La'allakum tattaqun, ibadah puasa sebuah pelatihan bagi orang-orang yang beriman. La'allakum tattaqun, agar menjadi pribadi yang bertakwa. La'allah bahasa Arab itu artinya litaraji. Litaraji itu artinya harapan, tujuan yang ada hubungan kausalitas, walaupun tidak mesti. Anaknya disekolahkan sampai ke perguruan tinggi, sampai S1 S2, supaya apa? Hukum kausalitas disekolahkan supaya pinter, tapi tidak semua orang sekolah dari pinter. Ono sih nggak pinter. Ngaji ini supaya ngerti, supaya pinter, tapi nggak mesti ikut ngaji terus pinter. Disekolahkan tinggi-tinggi supaya golek kerja gampang, kerjaannya enak, tapi nggak mesti gitu. Tapi dia sudah berusaha. Itu namanya litarojiyah. Jadi litaroji itu sudah ada usaha, sudah ada upaya. Ya Ramadan, ya deus poso, ya terawih, ya amal soleh, la'allakum tattaqun. Tapi gak mesti derajatnya naik otomatis menjadi orang yang bertakwa. Sifatnya la'ala itu mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, beda dengan litamani. Nek litamani ku angen-angen, illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Jadi angen-angen, mereka merasakan, mereka mengira beriman. Mereka mengira beriman kepada Allah. Mung angen-angen tok. Ada nggak orang angen-angen? Orang tahu sholat, Ramadan ya mokel, angen-angen yang mlebu swarga. Itu jenenge litamani. Gak ono prosese, tapi angen-angen sukses. Tapi nilai taraji la'allakum tattaqun, walaupun nggak mesti, umumnya kan sukses. Kalau kita ini makan yang teratur, olahraga yang teratur, makanan yang teratur, insya Allah sehatnya lebih lama. Insya Allah lebih sehat, walaupun tidak menjamin kita hidup selalu sehat. Itu orang sakit berobat banyak sembuhnya, tapi kan tidak jaminan berobat itu jadi sembuh. Kan banyak yang gagal. Litaraji itu sudah ada usaha. Ya ayyuhalladzina amanu, ya puasa Ramadan, ya ibadah bulan Ramadan, amal soleh, insya Allah banyak sukses, walaupun tidak mesti, gitu maksudnya. Lala itu. Makanya ada 3, la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa, la'allakum tashkurun, menjadi hamba yang selalu bersyukur, la'allahum yarshudun, agar kita diberikan petunjuk terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, lalu tadi cara merespon. Allah memberikan 2 hal dalam merespon perintah, jasmani, rohani. Ayo, kita ini sudah datang ke masjid jasmaninya, rohaninya di bawah.
Para jamaah, umur jasmani kita beda-beda. Ada yang lahir lebih senior, ada junior. Umur jasmani beda-beda. Tapi kalau umur rohani sama. Yang lahir zaman dahulu sampai lahir hari ini itu sama. Alastu bi rabbikum, dipertanyakan, ditanya oleh Allah, benarkah aku ini Tuhanmu? Maka sang roh menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, aku menjadi saksi. Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tahu, merasakan, pernah berada dalam kandungan sang ibu? Bapak ibu merasakan, pernah merasakan ada di kandungannya sang ibu? Ibu masing-masing ada nggak? Ya kalau gurung sadar, ya kan? Pas ngobrol ini, Pak, sampean dulu berada di perut iku, ibu wong itu iku, ibunya. Aku itu 80 kilo, masa ono di kono, gak percaya. Karena orang sekarang ini, orang baru percaya kalau matanya lihat. Kalau matanya nggak pernah lihat, nggak bakal percaya. Itu dikatakan, itu iman seperti itu, seperti imannya binatang. Yang dia baru percaya ketika lihat. Kalau nggak lihat nggak percaya. Makanya orang Barat melihat adalah sebuah keyakinan. Orang Barat. Makanya orang Barat tuh nggak percaya ono jin, nggak percaya. Nggak percaya, karena nggak lihat. Para Jawa. Contoh sekarang, kan contoh lah ketika di kendaraan nyetel radio Surabaya, suara Surabaya. Begitu setel, ada informasi di pintu tol Waru ada kecelakaan mobil sehingga terjadi kemacetan. Kira-kira sampean responnya apa? Percaya apa enggak? Kayak Tuhan aja, kayak Tuhan aja, sok tahu lu. Tapi kan orang sekarang percaya. Haja hadisun sahihun mutawatirun. Ini berita yang mutawatir sahih. Kenapa? Radio Surabaya free online gitu kan. Online terus up to date informasi di lapangan bahwa memang ada kecelakaan. Wah, ini berita yang up to date, hadis sahih gitu kan. Nah, percaya. Maka dihimbau, disarankan tidak keluar dari tol Waru tapi lanjut ke Sidoarjo misalkan gitu. Jadi kan masih ada orang tak percaya. Oh, sok tahu, noya Tuhan. Terus maksa no ya kejebak aja tenan. Itu radio suara Surabaya. Loh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah bersabda bahwa manusia itu berawal dari proses alam ruh, alam rahim, alam dunia sampai nanti alam akhirat. Itu Rasulullah, informasi dari Rasulullah yang melebihi kualitasnya radio suara Surabaya, kan gitu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita ini bukan hanya ainul yakin, tapi ilmu yakin. Makanya agama datang itu untuk ilmu yakin. Ada dunia, ada akhirat, ada hari pembalasan. Kalau setiap orang punya keimanan, ilmu yakin dengan ilmunya akan ada hari akhirat, hari pembalasan setiap amal. Kira-kira kesadaran itu muncul dalam dirinya. Adakah orang yang lalai ibadah? Gak ono.
Semua pasti akan bertanya, saya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa saya tidak sholat? Saya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah, kenapa saya pelit tidak infak sedekah? Saya akan ditanya oleh Allah, kenapa saya lalai ini. Ketika dia punya ilmu yakin. Kenapa kau tidak melaksanakannya? Karena ilmu yakin belum hadir, belum ketemu ainul yakin. Kudu lihat tai motone. Begitu ada orang kecelakaan, terus kan ada berita-berita yang lalu itu orang jasadnya ono ulone, jasadnya ono uletnya banyak itu kan. Terus dijelaskan ini sebab orang nggak pernah sholat, dia jadi takut gitu kan, baru mau sholat. Apakah bapak-bapak ibu-ibu harus ketemu ainul yakin dulu gitu? Baru sadar mau puasa gitu. Padahal ilmu yakin sudah. Belum lagi orang mukmin itu hakul yakin. Pokok cari Quran, cari Rasul, aku percaya, aku pasti ngamal. Nah, mudah-mudahan ibadah Ramadan ini sebuah momentum kesempatan bagi kita untuk banyak-banyak beribadah. Karena bulan tersebut bulan yang dimuliakan oleh Allah. Demikian hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan sebentar hari kita masuk bulan Ramadan, semoga Allah mengkaruniakan kita sehat walafiat, keluarga kita diberkahi Allah. Lalu Allah menanamkan dalam diri kita kekuatan untuk ibadah, istiqomah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah hilal di bulan Ramadan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, dan membawa taufik yang membimbing kami menuju apa yang Kau cintai dan Engkau ridai. Ya Allah, Tuhan kami, ya Rabbana, ya Allah, Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, anugerahi kami taufik dan hidayah sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami golongan hambamu yang gemar menunaikan amal-amal soleh, mampu meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rabb kami, baikkanlah kehidupan kami. Ya Allah, demikian juga untuk anak keturunan kami. Baikkan pula ya Allah keadaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkahilah sisa umur kami ya Allah. Berkahilah usaha pekerjaan kami. Berkahilah rezeki kami ya Allah. Berkahi di mana saat-saat perjumpaan denganmu Engkau berikan kami husnul khatimah. Allahumma azilla syahrul Ramadan wa hadar fasallamhu lana wa sallamna bihi wa tasallamhu minna. Allahumma rzuqna siyamahu wa qiyamahu sabran wa ihtisaban warzuqna fihi al-jadda wal istihad wal quwwah wan nashar wa'idna fihi min as-samati wal fatrati wal kasal wan nu'as wa waffiqna fihi lailatul qadri waj'alna khairan min alfi syahr. Ya Allah, bulan Ramadan sudah membayangi dan datang, maka sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami. Pertemukan kami dengan Ramadan ya Allah, dengan keadaan selamat kami di dalamnya, dan terimalah amal-amal kami di bulan
Ramadan. Ya Rabb kami, karuniailah kami kesabaran dan niat tulus mengharapkan pahala dan keridhaan-Mu atas puasa Ramadan dan ibadah qiyamul lail kami. Ya Allah, karuniailah kami dalam bulan Ramadan kesungguhan hati, ketekunan, kekuatan serta vitalitas kami. Ya Allah, lindungi kami dalam bulan Ramadan dari kebosanan, lemah lesu, kemalasan, lemas dan banyak kantuk. Ya Allah, sukseskan kami dalam mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan dan jadikan pahala kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, innaka sami'ud du'a, sungguh Engkau mendengar hamba-Mu yang berdoa kepadamu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan bihadurikum. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam pertolongan Allah. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.